Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang pembunuh berantai Hwasong di Korea Selatan. Seorang pria asal Korea Selatan telah mengakui bahwa ia membunuh 14 korban pada 30 tahun yang lalu dalam salah satu kasus pembunuhan berantai paling terkenal di negara itu pada tanggal 4 Oktober 2019. 4 Oktober 2019 tercatat dalam sejarah negeri Ginseng sebagai momen pengakuan tersangka pembunuhan berantai paling disorot. Kasus ini pun selama puluhan tahun tetap tidak terpecahkan dan bahkan diangkat dalam sebuah film, yaitu Memories of Murder pada tahun 2003 oleh sutradara terkenal Bong Joon-ho yang juga memenangkan Palme d'Or pertama Korea Selatan untuk film Parasite. Lee Chun-jae yang berusia 57 tahun mengakui pembunuhan itu di hadapan Yeon, satu-satunya orang yang pernah dihukum atas salah satu pembunuhan tersebut. Lee Chun-jae lahir di Hwasong, Provinsi Gyeonggi pada tanggal 31 Januari 1963. Menurut ibunya, ia memiliki pendidikan yang baik dan bekerja dengan baik dengan orang lain. Lee Chung-jae memiliki adik laki-laki yang sayangnya mengalami kecelakaan saat masih kecil, sebuah insiden yang konon membuatnya trauma. Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada bulan Februari 1983, Lee Chung-jae bergabung dengan Angkatan Darat Republik Korea dan bertugas sebagai pengemudi tang. Ia diberhentikan pada bulan Januari 1986. Pada tahun 1990, ia mulai bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi sebagai operator derek tanpa izin di Chongpa-dong, distrik Yongsan, Seoul. Tahun berikutnya, ia bekerja sebagai pengemudi derek untuk sebuah perusahaan di Chongwon, Provinsi Chungcheong Utara, yang akhirnya ia tinggalkan pada bulan Maret 1993. Pada bulan April 1992, Lee menikahi seorang administrator dan memiliki seorang putra dengannya. Namun, Lee adalah seorang pecandu alkohol yang seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Pada tanggal 26 September 1989, Lee membobol sebuah rumah di Suwon dan ditemukan oleh pemilik rumah. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan distrik Suwon selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam persidangan pertama pada bulan Februari 1990 atas tuduhan perampokan dan kekerasan. Setelah persidangan pertama, Lee mengajukan banding dengan menyatakan bahwa ia dipukuli oleh seorang pemuda tak dikenal dan memasuki rumah korban sambil dikejar. Dalam persidangan kedua, pengadilan menangguhkan hukuman Lee menjadi masa percobaan 2 tahun dan ia dibebaskan pada bulan April 1990. Selama kurun waktu 4 tahun 7 bulan antara 15 September 1986 dan 3 April 1991, Lee Chung-jae yang saat itu berusia 20-an melakukan pembunuhan berantai Hwasong yang merupakan serangkaian pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di kota perdesaan Hwasong di Provinsi Gyeonggi. Para korban semuanya perempuan ditemukan terikat, disumpal, diperkosa dan dalam kebanyakan kasus dicekik sampai mati dengan pakaian mereka sendiri, seperti stocking dan kaos kaki. Pembunuhan tersebut memicu kasus kriminal terbesar di Korea Selatan dengan lebih dari 2 juta hari kerja dihabiskan untuk penyelidikan dan lebih dari 21.000 tersangka diselidiki. Kasus-kasus tersebut tetap tidak terpecahkan selama 30 tahun, hingga Lee diidentifikasi sebagai tersangka pada tahun 2019. Dia mengakui 4 pembunuhan yang dirahasiakan, yang awalnya tidak termasuk dalam daftar kejahatan asli, dan semua 10 pembunuhan berantai, termasuk kasus yang sebelumnya ditentukan sebagai kejahatan peniru, di mana seorang pria bernama Yeon Sung-yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini bermula dari hilangnya Lee Wan-nim yang berusia 71 tahun pada tanggal 15 September 1986 saat pulang ke rumah seusai menjenguk putrinya. Mayatnya ditemukan di padang rumput pada tanggal 19 September 1986 pada pukul 14
4 hari setelah pembunuhan. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1986, Park Hyun Sok yang berusia 25 tahun menghilang setelah turun dari bus saat pulang ke rumah dari Songtan. Mayatnya ditemukan pada tanggal 23 Oktober 1986 pukul 14.50 di sebuah kanal. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1986, Gon Jung-bon yang berusia 25 tahun menghilang dari depan rumahnya. Mayatnya ditemukan 4 bulan kemudian pada tanggal 23 April 1987 pukul 14.00 di sebuah tanggul. 7 pembunuhan lainnya terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pembunuhan terakhir diperkirakan terjadi sekitar pukul 21.00 pada tanggal 3 April 1991. Gon Song-sang yang berusia 69 tahun ditemukan tewas, perkosa, dan dicekik dengan stoking di sebuah bukit. Setelah istri Lee meninggalkannya pada bulan Desember 1993, ia mengundang saudara iparnya yang berusia 18 tahun, kemudian mulai membius, memperkosanya, dan membunuhnya pada tanggal 13 Januari 1994. Menurut detektif yang menyelidiki, Lee pergi ke ayah mertuanya menawarkan bantuan dalam pencarian saudara iparnya yang hilang, dan keduanya melaporkan bahwa dia mungkin telah diculik. Lee ditangkap beberapa hari kemudian pada tanggal 18 Januari setelah diinterogasi berulang kali, di mana dia kemudian bertanya, "Berapa tahun Anda menjalani hukuman penjara karena pemerkosaan dan pembunuhan?" Lee menyangkal tanggung jawab apapun dan pengadilan membatalkan pengakuannya, menyatakan bahwa ia membuat pernyataan palsu karena paksaan polisi. Namun, Lee dihukum dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 1994 dan hukumannya ditegakkan pada bulan September tahun yang sama. Mahkamah Agung Korea meninjau kasus ini pada tahun 1995 dan hukuman mati Lee dikurangi menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Pembunuhan berantai Hwasong adalah rangkaian pembunuhan pertama yang dapat diidentifikasi di Korea Selatan dengan modus operandi yang sama. Petugas polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta hari kerja untuk kasus ini. Jumlah total tersangka juga bertambah, yang akhirnya mencapai jumlah total 21.280 orang. Selain itu, 40.000 orang diambil sidik jarinya dan 570 sampel DNA dan 180 sampel rambut dianalisis. 5 pembunuhan pertama terjadi dalam radius 6 km dari Hwasong, mendorong polisi menyebar dalam tim yang terdiri dari 2 orang yang ditempatkan setiap 100 meter, tetapi pembunuhan berikutnya terjadi di tempat yang tidak ada polisi. Selama penyelidikan, rumor bahwa pembunuhan menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah pada hari hujan menyebar, menyebabkan beberapa petugas polisi wanita mengenakan pakaian merah dalam upaya untuk memikat pembunuh ke dalam perangkap. Sketsa tersangka dibuat berdasarkan ingatan seorang supir bus bermarga Kang dan kondektur bus bermarga yang melihat seorang pria naik bus tak lama setelah pembunuhan ke-7 pada 7 Desember 1988. Ciri-ciri tersangka yang dideskripsikan oleh supir bus tersebut mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh korban yang selamat yang mengalami kekerasan seksual. Menurut para korban, pelaku pada saat kejadian adalah seorang pria bertubuh kurus, berusia pertengahan 20-an, dengan tinggi badan 165 hingga 170 cm. Rambut dipotong pendek seperti orang sporty, tidak memiliki kelopak mata ganda, dan hidung mancung. Selain itu, ia dideskripsikan memiliki tangan yang lembut. Polisi juga menyatakan bahwa tersangka memiliki golongan darah B. Tetapi pada tahun 2019, polisi mengakui bahwa hal itu kemungkinan tidak akurat karena Lee memiliki golongan darah O. Seorang korban membunuh berantai yang selamat, Lee Geum-ra, yang berusia 36 tahun, diserang oleh Lee pada akhir tahun 1986 dan dia menggambarkannya sebagai orang yang kurus dan bersuara rendah. Pada tanggal 20 Juli 1989, Yong Sung-yo, seorang pria berusia 22 tahun, ditangkap atas pembunuhan korban ke-8, Park Sang-hye, yang berusia 14 tahun. Yeon mengakui kesalahannya selama integrasi dan menurut laporan tahun 1989 yang ditulis oleh seorang ahli di National Forensic Service,
Tes forensik dari sampel rambut kemaluan yang ditemukan di tempat kejadian menunjukkan kesamaan dengan miliknya, menghasilkan kecocokan 40% dengan milik Yon. Kasus ini ditetapkan sebagai penjahatan peniru, dan Yon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Laporan menyatakan bahwa setidaknya 4 orang yang dianggap sebagai tersangka yang mungkin bunuh diri pada tahun 1990-an setelah diselidiki dan diduga dianiaya oleh polisi. Pada tanggal 18 September 2019, polisi mengumumkan bahwa Lee telah diidentifikasi sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai tersebut. Dia diidentifikasi setelah DNA dari pakaian dalam salah satu korban cocok dengan miliknya, dan pengujian DNA berikutnya menghubungkannya dengan 4 pembunuhan berantai lainnya yang belum terpecahkan. Pada saat ia diidentifikasi, ia sudah menjalani hukuman seumur hidup di sebuah penjara di Busan atas pemerkosaan dan pembunuhan saudara iparnya. Lee awalnya menyangkal keterlibatan apapun dalam pembunuhan berantai tersebut, tetapi pada tanggal 2 Oktober 2019, polisi mengumumkan bahwa Lee telah mengaku telah membunuh 14 orang, termasuk semua 10 korban dalam pembunuhan berantai tersebut, yang mencangkup kasus yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan peniru dan 4 lainnya. 3 dari pembunuhan lainnya terjadi di Hwasong, tetapi sebelumnya tidak dikaitkan dengan pembunuhan berantai tersebut, dan 2 lainnya terjadi di Cheongju. Hingga Oktober 2019, rincian tentang keempat korban tersebut belum dirilis. Selain pembunuhan, ia juga mengakui melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pada tanggal 15 November 2019, polisi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesimpulan sementara bahwa Lee bertanggung jawab atas semua 10 pembunuhan berantai. Polisi menyatakan bahwa Lee memiliki harga diri yang lemah karena kepribadiannya yang tertutup, tetapi mengalami rasa pencapaian dan kepercayaan diri untuk pertama kalinya dalam dinas wajib militernya, yang membuatnya melakukan kejahatan seks untuk mengekspresikan rasa frustasinya yang disebabkan oleh kehidupan monotonnya setelah dia keluar dari militer. Kepala Polisi Provinsi menyatakan bahwa Lee menunjukkan kecenderungan psikopat dengan tidak dapat berempati dengan rasa sakit dan penderitaan korban dan terus-menerus memamerkan kejahatan. Pada tanggal 2 Juli 2020, polisi mengonfirmasi bahwa Lee melakukan 14 pembunuhan dan 9 pemerkosaan terkait dengan pembunuhan berantai Hwasong dengan motif untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Menutup kasus tersebut 33 tahun setelah kematian korban pertama. Pada tanggal 2 November 2020, Lee muncul di pengadilan sebagai saksi untuk persidangan ulang pembunuhan ke-8, di mana ia secara terbuka mengakui melakukan 14 pembunuhan terkait dengan pembunuhan berantai Hwasong dan 30 kejahatan seks yang menyebabkan Yon dibebaskan. Lee tetap di penjara menjalani hukuman seumur hidupnya. Lee juga menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk mencari pembebasan bersyarat dan pembebasan, karena ia tidak ingin menghadapi kecaman publik atas kejahatannya seperti pemerkosaan anak terkenal Cho Do-seon, yang pembebasannya setelah menjalani hukuman penjara 12 tahun menyebabkan kemarahan publik dan protes yang meluas. Yon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun mengajukan banding atas putusan tersebut pada saat itu, dengan tuduhan bahwa polisi memaksanya memberikan pengakuan palsu melalui penyiksaan. Bandingnya ditolak dan ia menjalani hukuman 19,5 tahun penjara sebelum dibebaskan bersyarat pada tahun 2009. Yon mengajukan persidangan ulang atas kasusnya pada 13 November 2019, menyusul laporan berita bahwa Lee telah mengakui semua 10 pembunuhan berantai. 2 hari kemudian, polisi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesimpulan sementara bahwa Lee bertanggung jawab atas pembunuhan yang membuat Yon dihukum. Polisi mengatakan pengakuan Lee dalam pembunuhan ke-8 secara terperinci dan koheren, menggambarkan tempat kejadian dan korban. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa polisi telah mendakwa orang yang tidak bersalah. Dengan kantor kejaksaan distrik mengonfirmasi bahwa Yon mengalami perlakuan kejam oleh penyidik pada saat penangkapannya dan bahwa laporan forensik oleh Layanan Forensik Nasional telah ditulis secara curang. Pada bulan Desember 2019, Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Selatan menangkap dan mendakwa 8 penyidik asli dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penahanan ilegal karena diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Yon saat ia menjadi tersangka, memaksanya untuk membuat pengakuan palsu dan memasukkan dokumen investigasi. Pengadilan menerima permohonan Yon untuk persidangan ulang pada bulan Januari 2020. Sidang pengadilan terakhir diadakan pada tanggal 2 November 2020, di mana Lee sendiri sebagai saksi ia mengakui pembunuhan dan menggambarkan tempat kejadian perkara.
Yoon Sung Yeol dibebaskan dari pembunuhan pada tanggal 17 Desember 2020 setelah pengadilan persidangan ulang menerima bahwa Yeon tidak bersalah selama ini dan menyatakan Lee bersalah atas pembunuhan meskipun telah berakhirnya undang-undang pembatasan. Itu dia guys tentang pembunuhan berantai Hwasong di Korea Selatan. Buron yang 30 tahun lebih baru ditemukan. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian di luar sana, hati-hati dimanapun kalian berada. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.